satu deh, kalau emang lo udah nyaman, lo udah sayang, dia juga udah ngajak nikah lo, terus alasan lo ngelaporin dia tuh apa? Karena sejak mode-mode dekat pernikahan kak, ada neror aku kak. Neror, kayak apa nerornya? Dan dia pun mulai bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi. Teror apa yang dialami. Teror gimana? Aku ada cewek. Aku dikasih ini nih mas. Dan dia pun mengeluarkan sebuah kertas dan itu adalah bukti teror yang selama ini dialami. Serem banget ya, Mari. Sendirian ini membunuhku. Jadi kamu diteror gimana nih? Ada yang ngirimin kamu gambar-gambar kayak gini? Iya tiap hari depan rumah kak. Dan menurut kamu, ini pasti dari orang yang berhubungan dengan Kijo ini? Jadi aku curiga mas, siapa tuh memang mungkin dia ada istri atau gimana gitu. Iya, curigaan lo sih kita belum selidikin aja sih, gue udah yakin pasti benar. Kita ngikutin dia, ternyata dia berhenti di suatu kafe. Nah. Ini berhenti di apa nih, kafe? Kita nggak tahu dia mau makan atau mau ketemu sama siapa. Coba deh, ada tim satu. Kalau gue turun nggak mungkin dong. Akhirnya gue juga minta tolong ke tim untuk ada tim yang turun dan ngedeketin audio supaya gue bisa dengar percakapan mereka. Apa kabar? Kemana tuh ya? Kemana aja? Nah, lo kenal nih cewek ini? Tahu mas, ini mas sekretaris pengacaranya mas. Oh, dia sekretarisnya pengacaranya. Nah ini dokumen-dokumen untuk kamu. Boleh. Ini sekretarisnya, tapi pengacaranya nggak ada, cuma sekretarisnya doang. Harusnya kan ketemu sama pengacaranya dong, bukan sama sekretarisnya dong. Ya mungkin lagi ngurusin dokumennya aja kan. Coba kita dengerin dulu omongannya apa deh. Terus yang rumah itu gimana pak? Loh, saya kan orang kaya. Ya nggak mungkin nggak jadi lah. Nah lama-kelamaan gue lihat, nah baru mulai ada yang aneh nih. Dia mulai kayak apa ya, genit, ngerayu. Emang kamu mau dibeliin rumah? Mau lah. Loh, Kok ngomong gitu sih? nah ya kan, gue bilang, nah ini affair nih. Pondok Indah. Aduh mas, mending Apa jangan-jangan dia sama semua cewek yang dideketin ngiming-ngimingin dia rumah. Nah tuh, gigi lo deketin tuh, Nesa. udah mas, aku mau turun aja tuh menyantarin. Di situ Lia udah nggak tahan dan dia ngajak kita untuk langsung ngelabrak. Akhirnya kita turun. Ya. Terima kasih. Apa lagi sih mas? Tapi tadi mas ngapain gini-giniin dia bilang mau kasih rumah segala. Iya, kita dengar. Pas Kijonya ngeles, dia nggak ngaku bahwa dia ngomong seperti apa yang tadi kita dengar. Saya nggak bilang beliin rumah. Oh, kita dengar kok dari tadi, kita dengar. Kamu salah dengar saya. Enggak mas, saya nggak salah dengar. Tadi aku dengar banget mas mau kasih dia rumah kan. Saya bilang ini berkas untuk ngurus surat-surat rumah. Bukan saya beliin rumah apa ngurus. Kita. Pakai pegang-pegang tangan. Iya. Namanya persahabatan. Gak lama kemudian dia juga marah-marah ke kita diusir, apalagi terutama dia benci banget sama Mas Uya. Pokoknya gini ya mas, aku gak suka lihat namanya udah-udah. Lihat muka kamu tuh kayak mau muntah deh. Ya, idenya ini siapa? Oh, saya sih yakin. Jangan-jangan pas video dengan wanita tadi ada hubungan. Cuman kayak wanita tersebut menutup-tutupi. Itu menurut feeling saya sih ya. Aduh sorry ya mas, saya nggak ikutan, saya nggak mau ini deh. Ini bukan urusan saya, sorry ya. Loh. Nanti mas pergi aja lah. Ya ini punya ini bikin masalah terus. Pulang pak. Ya ampun lah. Bapak saya nyuruh saya pulang. Punya jangan sampai ikut campur urusan saya. Tolong kasih tahu. Ya, saya kamu lagi. Pokoknya nggak mau tahu. Ya kenapa bapak megang-megang dia? Lu kan namanya pergaulan. Akhirnya kita diusir, kita mutusin untuk kita langsung masuk ke mobil dan kita tetap ngikutin dia kemana dia pergi. Mas tadi aku nggak nyangka dia genit kayak gitu. Iya, lo udah kegeeran bilang katanya mau rumahnya buat lo segala macam. Tapi ini arah menuju mana? Kantornya? Contohnya yang ini nih mas, bener nih. Yang ini kantornya? Ini. Yang ada cewek berdiri itu? Oh iya. Terus ceweknya nyamperin.
turun, tiba-tiba kita melihat wanita yang memakai pasmina di depan kantornya Pak Sukijo meluk Pak Sukijo. Dulu. Gambar dulu. Kita kejar. Karena saya bingung nih, mesti ngomong Pak Sukijo apa ngejar cewek tersebut. Tapi ya udah, saya pikir yang lebih prioritas adalah kita penasaran siapa cewek tersebut. Karena dia menutup mukanya, kayak nggak mau diketahui. Seperti pelapor kita yang namanya Tari yang dulu ngelaporin Pak Sukijo, istri mudanya Pak Sukijo. Tapi apa iya apa bukan ya, karena muka itu tutup. Mana tuh? Mana nih? Hah? Bukan Mas, jadi gimana? Kita lihat ada orang nggak pakai tutup muka gitu, Tadi lari lewat sini. Apa? Loncat ke sini? loncat. Loncat, ini kan beling-beling. Loncat. Dan menurut pengakuan orang-orang yang ada di situ, dia ngeliat cewek tadi loncat. Padahal itu ada beling-beling di tembok tersebut. Mas nggak lihat cewek tadi, Mas? Loncat ke sini, loncat. Dan saat saya lihat ke bawah, itu tinggi banget. Tinggi amat loh ini. Hah? Hah? Loncat gitu. Sangkain maling. Yaudah kita balik dulu deh ya. Tapi tadi tim udah ada yang ngawasin Pak Sukijo. Makasih Mas ya. Makasih ya Mas. Tim berhasil mengikuti Pak Sukijo sampai akhirnya Pak Sukijo katanya berhenti di sebuah rumah. Kita diberi share location. Ini jangan-jangan rumah ini. Ini agak serem gitu. Tanya deh, tim kita mana sih? Ngumpet. Tim monitor tim. Sampai di sana kita melihat rumah yang besar, tapi looknya, bentukan rumahnya menyeramkan buat saya, kayak tidak terawat. Mas, mau tanya. Mas, ini rumah, kebetulan rumah siapa sih? Rumah paling ini Kak, paling aneh Kak. Aneh? Iya. Aneh kenapa? Paling sering ada kakek-kakek pakai bawa mobil pakai. Oh, kakek-kakek, Iya. betul, rambut putih. Iya. Terus sering ada suara-suara aneh juga. Wah, iya. Kayak ada kadang kedengaran. Dengan suara, suka dengar suara apa, Pak? Cewek nangis dalam sini. Menurut tetangga tadi juga, rumah ini menyeramkan. Tetangga sekitar pun takut kalau lewat rumah tersebut. Lihat itu. Ini rumah kayak nggak terawat deh, lihat tuh. Daun-daun kering dibiarin. Lihat kan? Kayak rumah kosong ya Mas. Lu kok peluk-peluk gue sih? Kan Mas yang meluk aku. Kan kamu tadi. Mas Uya yang meluk. Punya apa sih tadi? Apa keluar rumah? Kita tunggu di dalam mobil, kita suruh mobil mundur biar nggak ketahuan. Mas, itu rumah apa sih Mas? Serem banget. Kita juga nggak tahu kenapa Pak calon suami lo ada di situ. Tiba-tiba nggak lama Pak Sukijo keluar dari rumah tersebut sendirian. Mas, dia keluar Mas. Dia keluar. Ikutin. Jaga jarak dulu. Stop. Dia berhenti. Jaga jarak. Jadi dia turun. Ini rumah siapa lagi nih? Nggak tahu, kok beda lagi sih. Oh gini aja, turun, nanti video call ke saya. Di depan rumah tersebut ada seorang ibu-ibu tua sedang duduk di kursi roda. Dan Pak Sukijo saya lihat dia menyuapi atau apa ya, memberi makan wanita tersebut. Ya, pelan-pelan, hati-hati jangan. Oke, kita lagi coba melihat. Ya. Lihat deh. Ada orang. Gede-gede nih. Lihat deh. Tuh. Ini siapanya ya? Masalahnya Tari itu emang dulu klien kita istrinya dia. Tapi waktu dulu kita selidiki dia, ternyata dia masih punya istri di kampung dan katanya istrinya sakit-sakitan. Istri yang di kampung itu adalah ibunya Abi. Bapak minta maaf ya. Dia ngomong soal maaf loh dia. Mas, aku mau turun. Kemana ya? Ampun bandel banget nih orang. Kita turun. Mas, aku mau turun. Kemana ya? Ampun bandel banget nih orang. Kita turun. Dia pun turun. Dia melabrak Pak Sukijo pun kaget. Lebih kaget karena melihat muka saya lagi. Apa-apa nih? Siapa Mas? Jangan mencampur. Ini urusan keluarga. Loh, tanya sama dia dong. Apa?
siapa? Nggak mungkin ini ibunya bapak kan? Nggak mungkin kan? Bapak tadi ke rumah tua ya. Kita nggak tahu. Terus tadi bapak ke kantor ketemu sama siapa? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Lu nggak ada gimana orang kita ngikutin bapak? Bohong. Bohong ya, orang kita lihat pakai mata kepala kita sendiri, Pak. Jangan suka bohong ya maksudnya. Itu semua nonsen doang. Namun saat saya bicara sama wanita yang ada di kursi roda tersebut, wanita tersebut tidak bisa bicara. Nah sekarang ibu siapanya dia? Hah? Hah? Gak bisa ngomong mas kayaknya mas. Kayaknya dia gak bisa ngomong. Jangan ganggu ibu ini ya. Jadi siapa istri bapak? Jangan ganggu ini. Saya tidak akan menjawab. Ya, siapa wanita tersebut? Karena wanita tersebut juga tidak bisa bicara, dia bisa ngomong. Jadi Pokoknya ya saya minta. Saya hitung 1, 2, 3, tinggalkan rumah ini. ya ibu, Ayo pergi. Pergi. Apa urusannya punya dia ini?